Kamu berada di pesawat antariksa galaksimu menuju pos 52 untuk memberikan suplai ke koloni kecil di sana. Tapi alarm tiba-tiba menyala. Kamu melihat seluruh layar, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianmu sebelum kamu bisa memahami apa yang terjadi. Kamu nggak perlu membuka tampilan layar karena bagian depan pesawatmu transparan kayak cermin satu arah. Awan jingga ungu raksasa mendekat ke arahmu. Gak ada waktu untuk menganalisisnya. Kamu menukikkan pesawatmu securam mungkin. Alarm makin menggila. Kamu makin fokus untuk keluar dari bahaya. Pesawat bergetar dan serasa hampir hancur. Tapi pesawatmu cepat dan kuat. Dan entah bagaimana, kamu berhasil menghindari awan itu. Kamu mendongak dan melihat awan plasma raksasa tadi melambung melewatimu. Rasa ingin tahu menggelitikmu dan kamu memutuskan untuk mengikutinya. Kamu memprogram komputermu untuk menganalisisnya. Tak lama, informasi pun keluar dan kamu tidak mempercayai apa yang tertulis di sana. Awan plasma ini adalah penghancur galaksi. Awan ini dan awan-awan semacamnya telah mengakhiri banyak galaksi sebelum waktunya. Kamu jadi ingat penelitianmu di bumi waktu kamu masih jadi pilot muda. Ada penelitian pada abad ke-21 soal kenapa galaksi secara misterius mencegah pembentukan bintang baru dan malah membuatnya berhenti. Bintang terbentuk dari awan gas tebal yang menjadi sangat dingin. Awan ini mengembun dan seiring waktu menyatu ke dalam materi yang solid dan padat. Ada foto terkenal yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble. Kebanyakan orang pernah melihatnya. Namanya Pilar Penciptaan. Ini adalah nebula elang, tempat bintang-bintang terbentuk. Mereka menyebut area ini sebagai pembibitan bintang. Konsepnya lumayan imut kalau dipikir-pikir, tapi ada sosok jahat yang mengintai dan kamu sedang mengikutinya. Dialah sang penghancur bintang. Penghancur ini datang tiba-tiba dan menyapu gas dari galaksi pembentuk bintang dengan kecepatan tinggi sehingga mencegah pembentukan bintang. Awan ini mirip sapu raksasa, tapi alih-alih membersihkan, awan ini menghentikan, membuat galaksi baru tumbuh prematur. Setelah tahu betapa berbahayanya awan ini, kamu pun menjaga jarak. Mari lihat apa kita bisa menyaksikannya beraksi dari jarak yang aman. Sejak dulu, sudah ada misteri umum soal kenapa sebagian galaksi tidak melahirkan bintang-bintang baru. Penghancur bintang ini pintar. Dia berada di dekat gugus galaksi besar. Ada satu gugus khusus, yakni gugus Virgo. Ini adalah gugus yang dipelajari para ilmuwan, dan di sanalah penghancur bintang berada. Gugus Virgo tetangga kita ini membentang sejauh 7 juta tahun cahaya dan berisi ribuan galaksi. Kenapa aku bilang tetangga? Karena jaraknya sekitar 65 juta tahun cahaya dari kita. Nggak terlalu bersebelahan sih memang, tapi lumayan dekat untuk ukuran galaksi. Gugus ini meluncur melalui plasma super panas dengan kecepatan sampai 1,5 juta kilometer per jam. Gugus ini membentuk dasar super gugus Virgo yang besar. Di sana ada satu kelompok tempat Bima Sakti kita berada yang menjadi anggotanya. Karena jaraknya yang dekat, para ilmuwan lebih mudah mempelajarinya. Ini juga merupakan salah satu area terekstrim di alam semesta yang kita ketahui saat ini. Entah apa lagi yang ada di luar sana. Gugus Virgo juga unik karena masih membentuk bintang-bintang baru dan kita bisa mengamatinya seperti lewat foto dari Hubble yang terkenal tadi. Galaksi di gugus ini disebut Messier 87. Galaksi ini ditemukan pada tahun 1781 oleh seorang astronom Prancis bernama Charles Messier. Bentuknya agak kabur baginya, jadi dia menyebutnya nebula. Nebula tanpa bintang. Informasi lebih lanjut tentang tempat ini baru bisa dipastikan pada tahun 1920-an. Messier sangat dihormati dan seumur hidupnya dia menemukan 13 komet. Dia lahir di pedesaan Prancis, anak ke-10 dari 12 bersaudara. Saat berumur 14 tahun, dia melihat komet 6 ekor yang luar biasa pada tahun 1744. Komet itu menakjubkan dan bisa dilihat dengan mata telanjang selama beberapa bulan. Efeknya dramatis dan luar biasa. Saking cerahnya, komet itu dicatat sebagai komet ke-6 paling terang dalam sejarah. 4 tahun kemudian, Charles muda melihat gerhana matahari dari kampung halamannya pada tanggal 25 Juli 1748. Sejak itu, dia tahu dirinya ingin menjelajahi dunia astronomi, dan itulah yang terjadi.
Sebuah kawah bulan dan satu asteroid telah dinamai dengan namanya, tapi belum ada yang sebesar Messier 87 atau M87. Ini adalah galaksi elips super besar dengan triliunan bintang. Ini merupakan galaksi paling cerah kedua di gugus utara Virgo, sangat dikenal di kalangan para astronom dan penggemar amatir. Galaksi elips adalah bintang-bintang tua bermasa rendah dengan aktivitas pembentukan bintang yang minim. Banyak gugus bola mengelilinginya dan membentuk sekitar 10 hingga 15% super gugus Virgo. M87 punya lubang hitam supermasif di intinya. Lubang hitam ini pernah difoto menggunakan data kolektif pada tahun 2017 oleh teleskop Event Horizon atau EHT. Foto ini diumumkan dengan penuh semangat ke dunia pada tahun 2019. Pada Maret 2021, kolaborasi EHT mengungkapkan gambar lubang hitam terpolarisasi untuk kali pertama. Ini menarik sekali karena baru kali ini lubang hitam diabadikan. Semua ini bisa terjadi berkat teleskop Event Horizon, yaitu gabungan banyak observatorium radio atau fasilitas teleskop radio di seluruh dunia yang semuanya bekerja sama untuk menghasilkan teleskop dengan resolusi tinggi dan sangat sensitif. Rangkaian teleskop lain di Chili dinamai Atacama Large Millimeter Submillimeter Array alias ALMA. Teleskop ini menangkap gambar 51 galaksi besar di gugus Virgo dengan resolusi tinggi. Itu baru sebagian dari apa yang kita ketahui. M87 dan galaksi lainnya tidak begitu terlihat dengan mata telanjang. Bahkan, dalam kehidupan manusia biasa, galaksi-galaksi ini nyaris kelihatan nggak bergerak. Tapi, semua ini terdiri dari gas, debu, dan objek lain yang melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Semuanya bergerak saat terpengaruh oleh gravitasi galaksi lain atau materi gelap, yakni entitas misterius yang 5 kali lebih banyak dibanding materi biasa. Banyak galaksi, termasuk galaksi kita sendiri, diyakini punya lingkaran materi gelap di sekitarnya. Materi gelap bisa menarik galaksi kecil di luar gugus dengan lebih kuat. Saat galaksi bergerak di luar angkasa, penghancur bintang mungkin melintasinya. Awan raksasa plasma intergalaksi dalam bentuk gas listrik bisa bersifat seperti atmosfer dan menghabiskan gas di dalam suatu galaksi. Awan ini menyapu gas di dalam galaksi dan melucuti apa yang dibutuhkan galaksi itu untuk membuat bintang. Memahami kejadian dengan skala seperti ini memang sulit, tapi para ilmuwan yakin inilah yang telah terjadi di beberapa galaksi atau nebula tanpa bintang, seperti yang dilihat Charles Messier. Nah, mari parkir pesawat antariksa kita di sini dan tonton objek ini beraksi. Yang kita sebut penghancur bintang dikenal sebagai pelucutan gas. Ini adalah salah satu kejadian eksternal yang paling spektakuler dan kejam di luar angkasa. Seorang ilmuwan dari Dewan Riset Nasional Kanada mengatakan bahwa galaksi bergerak begitu cepat melalui plasma panas di gugusan hingga sejumlah besar gas molekul dinginnya terlepas dari galaksi itu. Seolah gas itu disapu oleh blower kosmik raksasa. Kita tentu tidak mau ada pembersihan semacam ini di galaksi kita. Kamu mengamati aksinya, terkesan, tapi sekaligus juga menghormati kekuatannya yang besar. Pelucutan gas atau yang juga dikenal sebagai pelucutan tekanan RAM bergerak di antara galaksi dan menghilangkan gas yang membentuk bintang. Prosesnya sangat efisien. Perilaku gas ini berbeda dengan awan di galaksi kita. Gas ini tidak membentuk bintang sebanyak yang ada di galaksi kita. Sebuah penelitian abad ke-21 menemukan bahwa proses yang sama juga terjadi di kelompok galaksi lebih kecil dengan materi gelap yang jauh lebih sedikit. Penelitian ini memperhatikan 10.567 galaksi satelit. Ini adalah galaksi-galaksi yang ada di luar gugus galaksi raksasa. Sebagian besar galaksi di alam semesta ada di antara 2-100 galaksi. Para ilmuwan bisa mempelajari jumlah sebesar itu dengan teknik penumpukan. Cara ini memungkinkan mereka mempelajari banyak objek samar dengan menggabungkan semua informasi dari objek itu dan membuat karakteristik rata-ratanya. Mereka akhirnya berkesimpulan bahwa pelucutan gas atau penghancuran bintang mungkin adalah cara utama suatu galaksi yang awalnya formasi bintang dimatikan oleh lingkungannya sendiri. Agak repot juga kalau punya tetangga kayak gini. Jadi, karena rasa ingin tahumu sudah terpuaskan, sebaiknya kamu segera pergi dari awan plasma ini dan melanjutkan perjalananmu ke pos 52.
kamu sudah terlambat dan mungkin bakalan dimarahi. Seraya pesawatmu berbalik, kami akan kembali ke bumi dan mundur ke masa lalu, ke tahun 1744, ke malam di pedesaan Prancis, tempat seorang remaja berdiri di luar, mengagumi langit malam dan pemandangan spektakuler komet 6 ekor. Dan mulai saat itu, dia terinspirasi untuk memulai pencarian seumur hidup berdasarkan satu pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang paling utama, apa yang ada di luar sana? Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita.
Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya, yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini.
Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer. Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan satu kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah dua bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya. Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain. Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi, setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen, tapi LP4365 emang beda dari yang lain, karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut. Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri, tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup. LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova.
Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita. Tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi. Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya. Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai Ice X. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG-SAT-1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG-SAT-1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok. Mungkin DG-SAT-1 telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid.
Selain itu, Ceres merupakan planet Katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet Katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam. Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau masanya bertambah